Sidang perkara sangkaan penipuan yang disematkan terhadap Feni Merina sekaligus ditetapkan sebagai terdakwa atas laporan Paulus Welly Afandi lantaran merugi sebesar 3 miliar memasuki agenda. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan saksi karyawan Bank BCA. Dalam keterangannya, saksi mengamini bahwa cek atas nama terdakwa yang hendak dicairkan Paulus Welly Afandi ditolak bank karena saldo tak mencukupi. Benar Yang Mulia, di kantor cabang Bank BCA Jalan Kusuma Bangsa cek atas nama terdakwa ditolak saat hendak dicairkan, terang saksi. Sang pengadil menyinggung terkait saldo tak mencukupi dengan cek blong apa ada perbedaannya. Menanggapi pertanyaan sang pengadil, saksi menyebut, pada intinya, cek blong sama dengan saldo tak mencukupi Yang Mulia. Saksi membeberkan, saldo atas nama terdakwa hanya sekitar ratusan ribu rupiah sedangkan cek tertera 4 miliar. Atas keterangan saksi terdakwa hanya mengangguk sebagai isyarat bahwa yang disampaikan saksi telah diamini terdakwa. Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa yakni Dewi Setiawati, memaparkan adanya surat perdamaian antara korban Paulus Welly Afandi dengan Feni Merina sebagai terdakwa. Mengenai surat perdamaian tersebut, dikuatkan oleh penasehat hukum Paulus Welly Afandi yaitu Kelvin saat hadir di persidangan. Memang benar Yang Mulia, surat perdamaian telah ditandatangani oleh Paulus Welly Afandi meski kondisinya masih terbaring sakit, terangnya. Sang pengadil mengungkit surat perdamaian itu, sembari melontarkan pertanyaan berupa, berapa besaran kerugian korban yang dikembalikan terdakwa. Kelvin pun mengaku, memang belum ada pengembalian sepersen pun kerugian namun, korban mengingat terdakwa adalah teman sejak kecil maka korban bersedia menandatangani surat perdamaian. Usai sidang, penasehat hukum terdakwa, Dewi Setiawati saat ditemui, mengatakan, keterangan korban yang dibacakan jaksa adalah keterangan saat masih proses di kepolisian atau keterangan dalam BAP. Lebih lanjut, Dewi menyampaikan, setelah proses di kepolisian maka ada pernyataan damai di antara keduanya. Saya berharap, terdakwa nanti divonis onslak atau bebas, ungkap Dewi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Terbuka ya, persidangan perkara atas nama terdakwa Feni Merina dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Saudara terdakwa Feni sehat Bu ya? Sehat, dengan saksi ya? Saksi ya? Siap. Oke. Saudara Feni duduk di sebelah sini dulu ya. Silakan Pak Andreas Napitupulu. Ya. Ini dari BCA. Baik. Saksi atas nama siapa? Andreas Napitupulu. Atas nama? Andreas Napitupulu. Andreas. Andreas Napitupulu ya, akan kami sebutkan namanya ya. Andreas Napitupulu, sarjana hukum, master hukum. Tempat tanggal lahir Surabaya 24 April 1996. Tempat tinggal di mana saudara? Gunung Sari Indah MM 44. Gunung Sari Indah MM apa nih? Blok MM nomor 44 Kota Surabaya. Ya. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan Karyawan swasta. karyawan swasta di mana? PT Bank Sentral Asia Tbk. BCA. Ya. Cabang Kantor wilayah 3 Surabaya. Kanwil wilayah 3 Surabaya. Sebelum saudara kenal dengan terdakwa? Tidak mengenal dan tidak ada kenal. saudara. Sebelum memberi keterangan disumpah. Baik. Silakan duduk. Tadi tidak kenal dengan terdakwa, namun saudara tadi kenakan bekerja di kantor wilayah ya kantor BCA cabang Kantor wilayah 3 Surabaya. kantor wilayah 3 Surabaya. Baik, saudara diajukan sebagai saksi dari saudara akan menerangkan tentang apa saudara tahu Yang berkaitan dengan surat keterangan penolakan. tentang terkaitan dengan penolakan Surat keterangan penolakan terhadap cek dari atas nama Ibu Verina. Oke, berarti ada cek
yang akan dicairkan, gitu. Ya. Ternyata Ternyata ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Hanya itu. Oke. Dicek itu dicek BCA tentunya ya. Iya. Iya. Atas nama siapa? Ceknya berdasarkan data yang ada di kami itu atas nama Verina Merina dengan nomor rekening 10.500.85.755. Atas nama si terdakwa ini, ya kan? Ceritanya bagaimana kok sampai ada? Berarti kan ada dikeluarkan suatu surat gitu ya? Ya, Dari Kanwil BCA. dari kantor cabang Kusuma Bangsa Surabaya. Coba ceritanya bagaimana? Kapan itu? Dikeluarkan suratnya itu tanggal berapa? Tanggal 28 Januari 2024. 28 Januari 2024. Terkait apa sampai kok kenapa sampai datang pakai ada alasannya? Jadi menunjukkan cek atas nama Ferry Merina yang menunjukkan adalah Bapak Paulus Ferry datang ke kantor. Ada Paulus Ferry. Ya, Seorang ini datang ke kantor menyebutkan BCA, cek itu. cabang pembantu Kusuma Bangsa itu. Ya, Tanggal berapa itu? Ya. tanggal 28 Januari. Nah, Terus secara data yang ada di kami dan ditelusuri bahwa tidak bisa dicairkan untuk cek tersebut. Ternyata Tidak cukup. si nama Paulus Ferry ini akan dicairkan, Ya. kan gitu ya. Ternyata kan pengharapannya dia apa yang tercantum di dalam apa cek tersebut Nominalnya ada nomornya sesuai dan bisa dapat diuangkan. Betul. Ternyata alasan penolakannya dana tidak cukup, jadi tidak bisa dicairkan karena apa? dananya tidak cukup, tidak sesuai dengan Tidak satu yang cukup apa kosong atau istilahnya cek kosong apa? jadi gini, Tidak cukup. mohon izin Gimana? untuk dana tidak cukup berarti dana yang ada di rekening dari Ibu Ferry Merina tidak mencukupi dari 4 miliar sesuai dengan cek. Ada berapa kali? Hanya satu cek apa ada berapa cek? Kalau dari data kami hanya satu cek aja yang digunakan untuk SKP. Dijadiin bukti nggak ceknya? Kalau di sini posisi ada. Siap. Jadi barang bukti ya. Ya. Jadi barang bukti. Oke, kita akan masuk ke depan. Saudara lihat untuk wujud ceknya? Nggak pernah lihat. Pernah lihat dari itu dengan Ini yang fotonya dua. Yang dari sama. Seperti ini saudara pernah lihat. Ada nilai cek 4 miliar. Ya kan? Nah, ini ada. Ini biasanya kalau ada tanda tangan biasanya tanda tangan. dari nasabah Penerbit Oh, Penerbit ya. Oke. Nama ini berarti seseorang yang membuat cek ini harapannya adalah dapat mencairkan gitu kan ya. Kamu mendapatkan uang senilai ini ternyata dananya tidak cukup. Begitu kan? Setelah tidak cukup, kalau saudara sih tidak berhubungan langsung dengan Pak Ferry ya, tidak tahu. Ya. Lalu sampai dikeluarkan surat keterangan itu, maksud tujuannya apa? Maksud tujuannya pasti memberitahukan kepada si nasabah yang menerima dan menunjukkan itu bahwa secara yang ada di BCA dananya si penerbit cek tidak mencukupi sesuai yang diminta. Oke. Di dalam cek tersebut. Ya, baik. Saudara saksi pernah diperiksa ya di penyidik Polres Oleh status Surabaya, Poltabes oleh status Surabaya ya. Ya. Terus saudara sudah memberi keterangan ini seperti ini ya. Iya. Semuanya. Terus saudara ditanya, terus saudara jawab, terus saudara baca lagi, terus ada paragrafnya ini. Iya. Iya benar ya. Sesuai. Yang keteranganmu ini seperti ini ya. Sudah benar ya keterangannya ya. Betul. Tanpa ada Ya, sama dengan tadi dan tidak ada paksaan ya. baik. Betul. Oke. Nah sekarang tambahan kita, itu kalau yang disebut cek kosong, saudara tahu nggak istilah umum? Cek kosong. Ya, cek bilik kosong artinya sama dengan yang tadi saya sampaikan, jadi artinya tidak Tidak mencukupi sesuai kriteria yang ada di cek kosong ini. Ya, alias tidak dapat diuangkan, ya alias apa Iya. yang membawa itu tidak mendapatkan apa-apa. ya
Nilainya tidak ada. Oke. Silakan untuk temu. Terima kasih tambahan sedikit yang ini. Saudara saksi ya. Jadi tanggal cek itu 28 Januari 2024. Saudara pernah melakukan pengecekan juga di mutasi rekening ya. Per tanggal 29 Januari 2024 saldo dari rekening terdakwa Feni berapa, saudara saksi? Kalau dari 100 Iya. 2 Januari ya Pak? Iya. Iya, 2 Januari itu sebesar 680.000. 680.000. Kalau per 29 Januari 29 Januari itu berdasarkan mutasi rekening ini itu 655.000 ya. Kalau cek ini kan tanggalnya tanggal 28 Januari ya, 4 miliar. Jadi tadi sudah saudara jelaskan, dicairkan tidak bisa. Resikonya kalau cek dicairkan tidak bisa ini seperti apa terhadap pemilik rekening? Iya. Dari BCA sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia dilakukan untuk daftar internasional pada ini ditutup secara otomatis. Karena tidak sesuai ya dengan yang disetujui untuk dikeluarkan. Betul, dan nominalnya di atas 500. Masuk daftar hitam ya. Iya. Saudara pernah juga melakukan pengecekan dari mutasi atas nama Paulus Willy Avandi pada tanggal 29 Desember 2021 ya. Oh, maaf. Tanggal 29 Mei tahun 2023 dan tanggal 30 Mei 2023 ada mutasi keluar. Iya. Ada Bapak. Ya, berapa itu jumlahnya? Untuk keluarnya sendiri 1.500.000.000 dari pencairan cek BCA PT 600.435 dicairkan dengan cara pengambilan tunai. Dan pada tanggal 30 Mei 2023 ada keluar uang juga sebesar 1.500.000.000 dengan pencairan cek BCA PT 600.436 dicairkan dengan cara pengambilan tunai. Baik, jadi totalnya 3 miliar ya. Ya. Tadi sudah saudara jelaskan juga terkait ini, surat keterangan penolakan ya. Tadi sudah tunjukkan di depan juga. Cukup yang mulia dari kami. Saudara saksi, apakah pada saat pihak Paulus mencetkan itu ada konfirmasi lebih dahulu kepada pihak UN? Baik, Ibu. Untuk pencairan cek atau BG tidak ada kewajiban dari perbankan untuk melakukan konfirmasi kepada nasabah penerima. Jadi ketika ada perintah tidak dari nasabah pengunjuk cek itu wajib segera langsung ditindaklanjuti dengan cara pencairan, atau jika tidak ada saldo di rekeningnya dibuatkan surat keterangan penolakan. Begitu juga dari pihak UTNI, apakah tidak ada kewajiban juga untuk mengkonfirmasi kepada Bank BCA tersebut pada saat pengambilan? Iya, betul. Tidak ada kewajiban dari pihak UTNI, pada hal ini nasabah penerbit atau BCA atau bank lainnya untuk melakukan konfirmasi ke yang bersangkutan. Jadi cek itu mewakili cek itu bisa diambil tanpa ada konfirmasi dengan para pihak itu, mengambil pemegang cek maupun yang menerima cek. Untuk saudara Benny ada bertanya? Mau bertanya apa cukup? Anda tidak. Baik, keterangannya bagaimana, benar nggak? Betul. Baik, makasih keterangannya. Boleh silakan Pak. Terima kasih. Saksi selanjutnya. Mohon izin yang mulia untuk saksi atas nama Paulus Willy Avandi ini
posisi sakit yang sedang siap. Mohon izin untuk keterangannya Baik. dibacakan. Kalau saya lihat cek ini dan surat dokter kemudian sakit parah, oke, saya juga sudah disumpah. Gimana, saudara terdakwa tentang hukumnya keberatan nggak? Saksinya ini sudah disumpah dalam keadaan sakit. Iya. Keterangannya akan dibacakan, keberatan nggak? Keterangan akan dibacakan. Iya. Sakit ini ada foto ya. Mungkin saya benar-benar ya. Oke, tapi sudah disumpah. Baik. Ya, keberatan ya. Oke. Silakan dibacakan poin-poinnya, saudara. Terima kasih yang mulia. Keterangan saksi atas nama Paulus Willy Afandi menerangkan pada pokoknya bahwa objek dari laporan yang dibuat oleh saksi itu satu lembar cek yang keluar oleh PT Bank BCA dengan nominal 4 miliar rupiah, nomor cek IF 456603 atas nama Feni Merina yang diberikan kepada saksi, namun setelah dicairkan Bank BCA KCP Kusuma Bangsa dan Kusuma Bangsa nomor 35 Surabaya ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dilaporkan diketahui terjadi suatu cek tidak bisa dicairkan tanggal 29 Januari 2024 di Bank BCA KCP Kusuma Bangsa Surabaya. Bahwa terlapor menyerahkan satu lembar cek kepada saksi guna untuk membayar uang yang telah diserahkan berikut keuntungan dengan jatuh tempo yang disepakati sesuai peraturan cek. Setelah jatuh tempo selanjutnya dilakukan pencairan dana di Bank BCA, namun cek tidak bisa dicairkan dengan alasan dana tidak cukup. Yang dilakukan konfirmasi kepada terlapor namun tidak direspon dan sampai sekarang tidak ada pembayaran. Bahwa dijelaskan oleh saksi kemudian dari penyerahan satu lembar cek dari terlapor adalah sebagai alat pembayaran uang milik saksi sejumlah 4 miliar rupiah dengan rincian uang yang diserahkan kepada terlapor sebelumnya adalah 3 miliar rupiah yang rekening dan tanda terima pelampir di mana uang tersebut digunakan untuk mengambil atau menebus aset milik suami terlapor dan keuntungan sebesar 1 miliar rupiah sehingga total uang yang dibayar 4 miliar rupiah. Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar 3 miliar rupiah kepada terlapor dengan cara diserahkan 2 lembar cek masing-masing sejumlah 1,5 miliar rupiah pada periode tanggal 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023 atas nama Paulus Willy Afandi. Bahwa bukti satu lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan, yaitu saksi menunjukkan satu lembar cek jumlah 4 miliar rupiah nomor cek IF 456603 atas nama Feni Merina. Bahwa upaya yang telah dilakukan yaitu melapor konfirmasi kepada terlapor terkait cek blok namun tidak ada respon dan solusi. Kemudian saksi juga telah melakukan penagihan terkait cek blok namun tidak ada pembayaran sampai dengan sekarang. Bahwa kerugian yang diambil oleh saksi kurang lebih 4 miliar rupiah. Bahwa saksi menerangkan seharusnya terlapor melakukan membayar uang sebesar 4 miliar rupiah setelah 3 bulan saksi menyerahkan uang kepada terlapor sejumlah 3 miliar rupiah dengan cara memberikan 2 lembar cek BCA atas nama Paulus Willy Afandi masing-masing senilai 1,5 miliar rupiah. Namun saat terlapor ditagih tidak menepati, kemudian dilakukan penagihan beberapa kali dan uang tersebut oleh terlapor akan dibayar pada tanggal 28 Januari 2024 dan melalui satu lembar cek sejumlah 4 miliar rupiah, tetapi tidak bisa dicairkan. Cukup, yang mulia. Sudah dengar saudara Feni? Sudah dengar. Benar nggak yang dibacakan tadi? Sama dengan saksi-saksi yang lain. Yang mulia. Enggak, biar itu dulu. Yang keras. Intinya adalah saudara sudah mendapatkan uang dari saksi pelapor sebesar 3 miliar
buat untuk usaha untuk apa tuh namanya kan? Intinya nanti ada keuntungan 1 miliar, makanya saudara menyerahkan cek ya yang 4 miliar, ternyata saudara mau diuangkan, dicairkan cek yang saudara serahkan itu kosong, sama dengan saksi yang tadi itu yang sudah saudara gunakan. Betul nggak? Betul. Yang mulia itu keterangan pada saat pemeriksaan. Ya. Itu dibacakan tadi. Iya. Ini ngerti. Dan prosesnya kami dalam proses setelah ada pemeriksaan itu kami ada ini untuk perdamaian ya. Oh iya. Jadi mungkin beda konteks, bilang aja permasalahan ini majelis hakim sudah ada perdamaian. Iya. Perdamaian seperti apa? Apakah sudah ada pengembalian kerugian? Iya. Jadi pada intinya yang dibacakan dari pihak jaksa itu adalah pada saat pemeriksaan. Jadi setelah pemeriksaan itu kami sudah ada perdamaian. Dalam bentuk pernyataan, surat pernyataan. Iya. Ada pengembalian uang? Ada pengembalian uang untuk penyelesaian sudah kita selesaikan. Ada saksinya? Dari pihak kuasa hukum mungkin bisa menjelaskan. Bukan kuasa hukum, dari saksi nanti yang kita sumpah dan juga kita konfirmasi kepada si korban ini. Iya. Nah, yang penting kan korban ini. Bisa. Si pelapor ini. Pelapor bersedia untuk memberikan keterangan itu ya. Nah, itu saya nggak bisa dihadirkan. Kan kuncinya sama dia. Bener nggak nih? Iya. Ini bentuk pernyataan sudah Ya, kita. ya, pernyataan kita harus konfirmasi lagi, benar nggak Anda di sini? Ini kan pernyataan hanya satu orang sepihak. Ada saksi itu. Untuk menyampaikan hal ini kami harus untuk konfirmasi lagi untuk ke pihak pelapor. Bisa dihadirkan. Iya. Bisa nggak dihadirkan? Karena dari keterangan itu adalah setelah pada saat pemeriksaan. Jadi pada saat setelah proses pemeriksaan itu kami sudah ada pernyataan perdamaian dari pihak Paulus. Ya. Atau bisa menghadirkan saudara, menghadirkan ini kan kepentingan Anda juga. Iya kan, ya kebetulan kan ada kuasa hukumnya dari Pak Paulus. Ya, ini mungkin saya bisa minta tolong Pak Kevin. Saya sebagai saksi. Ya, saudara juga pernah jadi saksi juga? Bukan, belum. Bukan. Ya. Saksi dari apa? Kuasa hukum dari Pihak Pak korban Paulus. ya? Dari pihak pelapor. Pelapor gimana? Kuasa hukum. Jadi memang posisi per hari ini Pak Paulusnya sakit. Ya. Sudah dilampirkan foto itu juga. Oke. Memang kondisinya nggak memungkinkan untuk hadir. Ah. Tapi kalau perihal surat pernyataan itu memang ditandatangani langsung oleh beliau. Oke. Oleh Pak Paulus Weliawan di sini. Itu benar adanya yang mulia. Oke. Ada yang aslinya? Ada yang mulia. Kita tukar ya. Ya. Iya yang mulia. Kalau diperkatakan asli. Iya. Ini saudara berikan. Bisa minta tolong apakah ini? Nanti ada Oh, iya, sekali. Ya. Minta KTP. Foto boleh? Ya boleh. Ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Kan sama. Ya, sama. Dari sana juga. Oke. Ini sekalian mau bahas saksi Anda berarti. Iya. Ini saudara siap jadi saksinya ini. Saya dari pihak pelapor. Jadi apa? Kuasa hukum Saya dari Pak. Pak. Mau izin ya mulia. Saya bersaksi itu yang mulia maksud saya. Nggak ada. Iya. Dia kuasa hukumnya Pak Paulus. Ada hukumannya nggak dia? Saksi meringankan, saksi yang meringankan saudara minta dia meringankan. Roda yang udah kedua. Yang mulia, saya saksi menyatakan bahwa pernyataan itu ada cuma itu. Bisa meringankan. Ya, Iya. cuma itu aja. Bukan di luar itu saya. Iya. Berarti saksi yang meringankan. Iya. Karena adanya Saudara siap ya? pernyataan. Siap. Kami mau. Iya. Ya kami wajibkan. Beliau bersedia. Saudara siap ya? Siap. Saksi yang meringankan untuk terdakwa, Iya. bukannya saksi dari ini. Iya. Kalau sudah fakta di sini berjalan, saksi yang meringankan, Siap. membenarkan yang sulit. Itu ya? Oke.
Nama lengkap saudara? Kevin Ongko. Kevin Ongko, tempat tanggal lahir Surabaya. 09.04.95. 9 April 95. Ya. Alamat Pampon Indah. LA Riswood AE ya. Ya. Cepat agama Katolik. Ya. Kerja apa saudara? Saya lawyer. Oke, lawyer sekarang ya. Ya. Baik, saudara bersedia ya akan memberi keterangan dengan. Oke, saudara kenal nggak ini dengan si terdakwa? Nggak kenal tapi tahu ya mulia. Oh, pernah ketemu kan? Iya. Pernah ketemu ya? Iya. Oke, menurut keterangan disumpah ya? Ya boleh. Oke. Berdiri. Katolik. Kita cek meja ya. Nah, tangan kiri, tangan kanan. Ya, ikuti lafalnya ya. Ya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya berjanji saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan keterangan yang benar, yang benar, tiada lain tiada lain daripada yang sebenar. daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Akan Oke, ini mau memberi keterangan tentang apa? Dia apa? Itu dari surat pernyataan yang mulia. Oh gitu ya. Iya. Baik, saudara pernah melihat surat pernyataan seperti ini? Ya, saya pernah melihat. Itu ya? Ya. Oke, kita akan dulu. Ini surat pernyataan ini siapa yang menandatangani? Pak Paulus William sendiri. Terus, kapan itu ingat nggak? Kurang lebih tanggalnya sesuai sama itu ya mulia. Tanggal 22 November 2024. Ya. Ya. Apa inti surat pernyataan ini? Kalau saudara tahu? Ya bahwa intinya Pak Paulus menyatakan memaafkan. Memaafkan. Feni Merina dan tidak akan menuntut lagi di kemudian hari. Oh gitu ya, intinya gitu ya. Ya. Bosnya sebagai pelapor ya. Ya. Berarti sudah pelapor, dia sudah membuat laporan dan sudah di BAP kan? Ya. Intinya gitu kan? Ya. Baik. Saudara tahu waktu membuat pernyataan ini siapa yang hadir dan di mana? Yang hadir termasuk saya mulia. Saudara hadir. Ya. Waktu menandatangani siapa? Yang membuat ini siapa? Yang membuat dari pihak kami semua. Atas dasar apa? Di atas dasar kita mau memaafkan saudari Feni Merina. Memaafkan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ada kompensasinya nggak? Kompensasi masih berunding ya mulia. Kita nggak fokus di situ karena kita fokuskan ini beliaunya sudah umur juga. Oh, Kasihan ya mulia. atas dasar kemanusiaan. Iya, karena kan juga teman dari kecil. Iya. Memang keterangannya ini teman Iya. dari kecil. Iya. Itu ya. Iya. Akhirnya si korban memaafkan. Iya. Saat kalau masalah kompensasinya apa? Berarti belum tahu saudara. Iya. Itu aja. Ah, pengembalian uang sudah ada. Kerugian Belum ada ya mulia. belum. Iya. Waktu itu si Paulus ini ya, dia punya keluarga kan? Ahli waris. Keluarga kan waktu saya kurang tahu. Istri, anak. Saya kurang tahu ya mulia pada itu. Ini waktu penandatangannya ada di mana? Tunggal di rumah di kamarnya dia. Di rumah seperti yang dalam keadaan seperti ini. Yang foto sedang terbaring Betul. ini. Ada siapa aja waktu itu? Waktu itu ada saya sama Pak Paulus. Saya yang membantu megang ini terus ditandatangan sama beliau. Yang menyerahkan saudara Iya. atas permintaan siapa? Maksudnya? Permintaan siapa? Atas permintaan Pak Paulus yang mulia. Paulus sendiri. Iya. Oh. Inisiatif dia sendiri. Inisiatif Pak Paulus sendiri. Tanpa si korban yang waktu minta maaf atau apa gimana, tolong maafin saya akan ganti gini gitu. Inisiatif sendiri. Iya, inisiatif sendiri ya mulia. Gitu. Akhirnya cerita sama saudara, akhirnya saudara yang buat. Iya. Betul. Dia tinggal sama siapa sih? Sama karyawan-karyawan sendiri. Istrinya? Nggak ada. Anak-anaknya? Nggak ada. Maksudnya memang nggak menikahkan? Ya, saya kurang tahu kalau sampai nggak menikah. Kalau pokoknya di rumah itu tinggalnya sendiri ya mulia. Oh. Apa kalau mau izin yang mulia? Kalau diizinkan saya apa mau saya video call kan? Biar lihat langsung keadaannya. Video call biar lihat sendiri yang mulia keadaan Pak Paulus saat ini. Dan Saksi, apakah benar dari pernyataan itu Pak Paulus itu
memberikan pernyataan memaafkan dan tidak menuntut lagi atas perkara laporan dalam terkait laporan yang sesuai yang ada di laporan perkara ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, benar. Selanjutnya, mungkin ini alasan saksi memaafkan terdakwa itu kan tadi menyampaikan bahwa satu ada teman baik. Ya. Ya, selain teman baik dan kecil, itu beliau karena melihat Bu Feni sudah umur dan sakit-sakitan. Dan apakah selain itu, apa karena dana yang dipinjam atau dipakai dari Pak Paulus ke Bu Feni ini ada pihak ketiga, yaitu bukan murni dipakai Bu Feni atau mungkin Bu Feni Saya rasa begitu. kenapa? Yang saudara tahu yang menipu Bu Feni namanya? Saya cuma tahu Aryo namanya. Pak Aryo ya? Pak Aryo, Pak. Cerita. Ya. Cerita saja. Pak Paulus menceritakan. Iya, Pak Paulus menceritakan saya bahwa bahwasanya saudari Feni Merina ini kena tipu lagi Ditipu yang orang. ketiga namanya Aryo. Itu yang sebatas itu yang saya tahu. Jadi Pak Paulus menceritakan ke Ya. saudara terkait untuk uang itu ternyata tidak dinikmati oleh Bu Feni tapi ditipu orang yang bernama Pak Aryo. Ya. Baik. Saudara terdakwa ada nggak bertanya? Enggak. Keterangannya benar nggak? Nah, baik ya. Baik, boleh. Makasih ya. Makasih banyak. Ini. Makasih banyak ya. Oke. Silakan. Mau ada saksi lagi nggak yang mengangkat? Ada lagi nggak? Oh, oke. Ini langsung dengan terdakwa ya. Oh ya. Oke, silakan duduk. Baik, langsung dengan terdakwa ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa ya, Bu Feni ya, sehat ya hari ini ya. Ya. Jadi perkara ini kan awalnya apa? Bu Feni pinjam uang ke Pak Bevan, Pak Paulus. Mau dipakai untuk apa itu uang itu? Disampaikan ke Pak Bevannya. Ya, dipakai apa? Pakai ini biar keras. Ya. Nggak, yang ibu sampaikan ke korban apa? Mau menebus aset rumah yang digadaikan apa? Nggak, ibu nyampaikan ke Pak Bevan apa? Pinjam uang itu dipakai untuk apa? Jumlahnya berapa? Terus dengan jangka waktu berapa? 1-2 bulan atau 3 bulan? 1M, total 4M. Setelah lewat berapa bulan akhirnya ibu dihubungi lagi oleh korban ini, kok belum dikembalikan? Berapa lama? Terus apa yang ibu sampaikan? Itu bulan Januari ya. Nggak, jujur aja ya Bu ya. Ibu datang ke Pak Bevan itu kapan? Ingat bulannya? Ingat? Saya bantu ya. Ini di BAP Bu ya. 29 Januari 2023 ya. Oh maaf. 26 Mei 2023 datang ke Pak Bevan untuk pinjam uang itu ya. Terus kemudian ibu tanggal 29 Januari 28 Januari 2024 menyerahkan cek ke Pak Bevan. Berapa nominalnya? 4 miliar. Ada itu uangnya. Saya tidak tahu, saya dikasih anak buah saya 4 miliar. Kan atas nama ibu ini.
4M. Ada isinya? Tidak ada. Soalnya di rekening ibu hanya ada 600 sekian ribu. Iya, faktanya kan itu. Kenapa kok enggak bilang terus terang ke Pak Wifan saat itu uang itu mau dipakai untuk apa? Akhirnya kan dilaporkan ibu, iya, dilaporkan penipuan kan, terus akhirnya ditahan. Ya? Apa yang ibu ketahui terkait laporan Pak Wifan? Jadi ini Bu Penny ya, ini pernah diminta keterangan kepolisian di BAP, sudah benar semua keterangannya yang diberikan ini ada para buku, ada tanda tangan ibu, ya, sudah benar semua ya, sebenarnya ya. Nah ini saya menunjukkan barang bukti, mohon izin yang mulia, atau tidak, Bang ya. Yang awal dulu biasa dapat malam 3 itu dijadikan terus keluar dari bank ya, tambahan dari saya ya, karena pertanyaannya kan kata saudara uangnya saudara serahkan ke Aryo, hubungannya saudara dengan Aryo ini apa? Kenapa uang itu diberikan ke Aryo? Padahal saudara katakan tadi ingin apa untuk urusan aset suami saudara, ya kan? Iya, ternyata itu diberikan ke Aryo. Aryo ini siapa? Ya? Maksudnya si siapa? Si korban kenal nggak Pak Wedi ini? Dengan Aryo? Kenal tidak? Saya kenal itu ada 4 orang, satu dia, satu orang. Enggak. Si korban Pak Wedi ini kenal nggak dengan Aryo? Sama paling nggak kenal. Saudara kasih tahu nggak? Uangnya nanti saya kasihkan Aryo. Saya nggak bicara begitu. Enggak bicara. Dia nggak tahu. Itu ya. Ini untuk proyek pengembangan Kota Bogor. Emang kerjanya kontraktor kan? Aryo apa kerjanya? Ya. Itu keuntungan saudara apa? Minta uang sama si Willy untuk katanya untuk mengurus aset suami. Iya. Tapi kok ternyata diserahkan ke Aryo? Keuntungan saudara apa dan keuntungan si Willy apa? Apa? Pakai ini. Iya, keuntungannya apa? Jadi sekarang sama sekali belum ada pengembalian. Nah, sekarang Aryo ada di mana? Dia melanjutkan di. Itu dia ya. Jadi kalau ada Aryo di sini, ya Aryo sama-sama di sini. Menjadi suatu fakta. Kalau ada cerita, kalau ada saat yang lain ada si Aryo, bisa bawa Aryo lah, jangan cerita doang.
Ini masalah uang nggak sedikit, ya. 3 miliar kan 3.000 juta. Silakan. Bu Penny kenal dengan Bu Pak Fauzi sejak dari kecil, memang dari kecil. Jadi pada saat pinjam itu Bu Penny menyampaikan apa ke Pak Fauzi? Ya, mau pinjam uang. Karena teman baik ya, jadi pinjamin. Apakah dari perkara ini Bu Penny sudah Pak Fauzi sudah memaafkan masalah ini ya? Sudah dimaafkan ya? Terima kasih ya. Sebelum ditutup ada yang disampaikan? Ada yang disampaikan nggak? Asal tidak hafal. Saudara menyesal nggak? Menyesal sekali. Perbuatan Anda jangan merugikan orang lain. Walaupun itu sudah memaafkan cara kemanusiaan dan sebagainya sudah diproses, kecuali kalau belum ada laporan ke polisi. Selesai sudah tangan dan ini sudah masuk tindakan ya. Oke, baik. Seperti yang sudah kita sepakat ya, jadi kita perkara yang sangat kasusnya lebih cepat dari sekarang. Kita sudah sepakat sama penasihat bahwa untuk Senin beri tuntutan ya. Senin tuntutan ya, siap. Senin adalah tanggal 9 ya. 9 pada tuntutan ya. Bisa Senin ya. Siapa yang tuntutan? Berarti Rabu pembelaan ya. Ya. Terus putusan tanggal 17 Selasa ya. Ya. Biar mobilitasnya tidak terlalu siap. Oke, gitu ya. Siap. Tapi disiapkan walaupun handphone jangan sampai suaranya kayak di perorangan. Tempat aja Pak. Ya gitu ya. Ya, sebab ini faktor umum, Iya yang pendengarannya kasihan ya. Siap. Ya paham ya. Bang. Mudah-mudahan bisa lah dengan online ya. Siap itu ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, untuk penuntut umum kita sudah kembali tutup hari Senin ya, betul ya, tanggal 9 ya, untuk tuntutan. Ya. Siap. Umum kembali terdakwa. Kita selesai tutup. Oke, Terima kasih ya. Ya. Lapor Bu, bisa disampaikan sedikit. Iya, pada awalnya kan memang sudah ada. Kan dari pihak kejaksaan kan menyampaikan keterangan, tapi keterangan itu kan pada saat pemeriksaan. Di BAP kepolisian. Iya, sedangkan dari proses dari setelah pemeriksaan itu kita sudah ada proses perdamaian dari pihak Pak Paulus sudah memaafkan dan kita sudah ada penyelesaian. Jadi ya pada intinya kami berharap putusannya Konsela. ya pas.